Oke, berarti grafiknya ini bisa disimpulkan adalah grafiknya ini menunjukkan kalau grafiknya ini menurun. Karena bisa dilihat ini garisnya ini dia mengarah ke bawah. Nah, terus selanjutnya kita ke bagian angka-angka dan YR kuadrat ini. Jadi di bagian Y-nya ini kan ada minus 0,007. Apa itu maksudnya? Itu maksudnya adalah itu menandakan kalau setiap effortnya naik nih, CPUE-nya akan naik sebesar 0,007 seperti itu. Nah, kalau bagian R kuadratnya ini adalah data yang menunjukkan kalau grafiknya itu akurat atau enggak. Jadi ini sebagai tingkat keakuratan dari grafik CPUE-nya ini. Oke. Ini berarti tinggal dikali 100%, jadi ini anggaplah 63% tingkat keakuratan grafiknya. Berarti kan harusnya kan 100% ya kalau akurat. Kenapa dia nggak 100%? Mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti perubahan iklim atau faktor cuaca, atau ada human error, atau ada gangguan-gangguan yang lainnya seperti itu. Terus lanjut kita ke, berarti ini sudah di total effort dan PSD-nya sudah. Kita ke MSC. Nah, di MSC ini ada total project effort CPM. Nah, sama seperti ini, jadi kita tinggal kita blok, kita copy apa itu, kita kita paste, tapi pastenya itu value. Oke. Ini ada kolom prediksi tanggapan, cuman belum bisa diisi. Jadi kita isi dulu ke bagian interceptnya. Interceptnya itu kita pakai rumus sama dengan intercept, terus buka kurung, CPUE-nya ini kan berarti koma ya, ini koma, effort, kita tutup kurung, kita enter. Sudah. Terus kita ke bagian slope. Slope itu rumusnya sama dengan slope CPUE juga, sama kita koma, kita effort, tutup ini. Oke, sudah. Dapatlah hasilnya ini minus 0. Terus kalau kita ke MSY, kita tinggal ikuti rumus yang ada di sini. Jadi kita tinggal pakai rumus sama dengan minus A ini, tutup kurung, bagi, buka kurung, 2 kali B, tutup, enter. Temu ya FFMC-nya. Lanjut kita ke bagian CMSC-nya, sama dengan minus, buka kurung, minus, buka lagi, A pangkat 2, A pangkat 2, tutup kurung, kali, buka kurung, 4 dikali ini B. So, enter. Raiso sebentar. Bisa. Jay. Nah, kalau bagian THC-nya ini tinggal 80% dikali CMC-nya ini. Lupa tanda sama dengannya. Oke. Enter. Oke. Dapat angka-angkanya sudah. Terus kita lanjut isi ke bagian prediksi tangkapannya. Nah, ini rumusnya sedikit ribet ya teman-teman dan kakak. Jadi
lebih baik kita lihat. Jadi adalah rumusnya sama dengan effort kita kali buka kurung A minus buka kurung lagi slope dikali ini dan tutup enter, dapat. Tapi kita kasih dolar dulu di bagian slope dan interceptnya ini supaya dia ngelocknya, karena pengen kita drag ke bawah langsung. Oke, sip. Bentar, tinggal kita drag ke bawah. Yuk, mantap. Sudah, tinggal kita jumlahkan sama dengan sum ini semuanya. Kita drag, yes. Kita isi 0. Ini kita masukin rumusnya dulu, masih sama dengan ya ini kan yang kita mau cari AF berarti berarti A nya dulu intercept kita kali dengan effort yang ini ditambah slope buka kurung effortnya lagi kita pangkat 2 tutup. Oke, sudah. Tapi kita sekali lagi mau kita kasih dolar di bagian intercept dan slope nya supaya dia ngelock, karena mau di drag lagi. Terus mana nih dolar? Nah, yang kita drag ke bawah. Oke. Nah, ini kita masukkan ke bagian median yang ibaratnya ya. Kita pas ke value. Sudah. Jadi titik tengahnya adalah 2141 lah ya. Kita ini kurang lebih coba di 283 sampai 283. Tambah 283 tambah 283 tambah 283
283 566. Oke, kita kesampingkan dulu bagian effort itu. Kita lanjut ke isi ke bagian F akhir. Sama dengan buka kurung total ini dana produksi akhir kita bagi dengan SMS ini. Oke, sudah. Kita kali 100, jangan lupa. Kali 100. Oke, sudah. Ternyata yang sebelah sini bagian effort. Terus akhir baru ke sini. Akhir kali SMS CMSY tutup kali 100. Oke, sudah. Kita tinggal copy, terus kita ke grafik bagian yang ini. Ini sudah ya, sudah cukup melengkung, sudah aman. Kita masukkan isi title, legend, ini no line, ini no field. Itu kita select data, kita akan tambahin CMSY, garis value nya kita isi. Ini oke. Ini kita udah dapat titik tengahnya nih.
ngaruh ya ini. Ini rapin dulu deh angka-angkanya. Tolong. Nah, oke, sudah mantap. Terus kita select data lagi. Dari masing-masing tahun. 2010 dulu. Series X-nya itu yang mana, Hul? Series X-nya yang import. Terus series Y-nya yang total produksi. Kita oke. Kita tambahin lagi dulu 2010 udah, lanjut 2011. X-nya itu import. Y-nya itu produksi. Gitu terus. Lanjut lagi 2012. X-nya import. Y-nya produksi. 2013. X-nya import. Y-nya produksi. Lanjut lagi 2014. X-nya import. Y-nya produksi. Satu lagi 2015. X-nya import. Y-nya produksi. Oke. Saya okein. Nah, muncul dia di berbagai titik ini. Kita tinggal interpretasikan. Jadi sebelumnya biar gampang kita kita tandain dulu bagian titik tertingginya itu. Biar gampang di zoom. So kita klik di titik oranye ini, kita shift supaya dia lurus, nggak mencong-mencong. Kita kasih dia titik-titik. Nah, oke. Lanjut lagi. Kita tarik lagi dan dia kasih titik-titik juga. Oke. Grafik MSI. FMC. FMC. Oke, sudah.
Oke, jadi kalau berdasarkan grafik ini di tahun 2010 menunjukkan ini apa namanya overfishing, 2011 juga overfishing. Sebelumnya kita hapus dulu titik-titik. Gimana cara hapus titik-titik gitu-gitu kan? Lihat dua kali ini. Terus mulai. Bukan cok. Marker. Terus mulai. Makin. Semuanya harus manual ya? Enggak. Iya enggak? Enggak. Ini sih. Marker. Ini udah. Lain. Marker. Novel. Marker option. Udah kok. Kok ini enggak satu-satu ya? Nah, udah ini udah semua marker. Oke. Ya. Ini udah bener. Belum pencet. Nah, udah. Terima kasih Bro. Jadi bisa kita ulang interpretasinya aja. Di tahun 2012, 2015, 2011 dan 2010 itu tergolong overfishing atau overexploited. Terus di 2014 masih moderate, dan di tahun 2013 juga overfishing karena dia melebihi dari kurva yang ada dan batas-batasnya. Oke, sekian, terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.